Bab 91 Dia bahkan tidak pantas merindukan bulan. Pesta ulang tahun Juliana Ramsey akan diadakan di kapal pesiar yang kini berada ratusan kilometer di luar negeri dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk tiba dengan helikopter. Jangan ragu, ini adalah kehidupan orang kaya. Setelah mereka bertiga naik helikopter, beberapa keluarga kaya yang diundang juga ikut naik helikopter. Kursi di dalam langsung tampak ramai, dan Sophia Caldwell, Abigail Lawson, dan Alexander Blackwood hanya bisa duduk dalam satu baris bersama. Abigail Lawson mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu duduk di depanku." Alexander Blackwood tidak peduli, tapi Sophia Caldwell malah menyeretnya untuk duduk di sebelahnya, bukan di sebelah Abigail Lawson. "Sebaiknya kita bertiga yang sudah saling kenal duduk bersama." Walaupun Tuan Alexander Blackwood tidak memakai jas, tapi bajunya tidak urakan, kata Sophia Caldwell murah hati. Abigail Lawson memandang Sophia Caldwell dengan heran. Beberapa waktu yang lalu, sahabatnya ini masih suka mencibir Alexander Blackwood dan meremehkannya. Mengapa sikapnya berubah begitu banyak sekarang? Dia tidak ingin duduk di sampingnya, tetapi Sophia Caldwell malah sangat senang, dan bahkan membantu Alexander Blackwood berbicara. Baru pada saat itulah Alexander Blackwood menyadari bahwa Abigail Lawson mungkin tidak ingin duduk bersamanya karena dia merasa dia tidak berpakaian dengan benar. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, jadi dia hanya tersenyum ringan. Beberapa orang yang baru saja naik helikopter terkejut saat melihat Alexander Blackwood dengan pakaian santai, ada yang menghina, dan ada yang bingung. Ini adalah pertama kalinya wali kota Jonathan Ramsey mengadakan pesta ulang tahun berskala besar untuk putrinya, dan orang ini hanya mengenakan pakaian kasual. Bagaimana ini terjadi? Melihat tatapan orang-orang itu, Abigail Lawson merasa sangat malu, dan untungnya Alexander Blackwood tidak memiliki label seperti, "Abigail Lawson adalah istriku," di dahinya. Sophia Caldwell murah hati. Dia melepas headphone peredam bising, dan mengobrol serta tertawa bersama Alexander Blackwood. "Tuan Alexander Blackwood, lain kali kalau kamu tidak memiliki pakaian yang tepat untuk acara seperti ini, telepon saja aku dan aku akan menyuruh penjahit membuatkannya untukmu, atau kamu dapat membeli yang sudah jadi," kata Sophia Caldwell sambil tersenyum. "Tidak perlu, aku tidak terlalu suka memakai pakaian formal," kata Alexander Blackwood ringan, tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Saat helikopter lepas landas dan mendarat di laut, semua orang menalfred Lawsonkan pandangan mereka keluar jendela. Pemandangan laut yang tak berujung membuat orang merasa nyaman. Namun, ada juga angin kencang yang bertiup kencang di langit, membuat helikopter itu terbentur dengan keras. Tubuh Sophia Caldwell terlempar dengan keras ke pelukan Alexander Blackwood, dan tangan kirinya tanpa sadar terdorong ke samping, yang kebetulan bertumpu pada perut bagian bawah Alexander Blackwood, dan tubuh anggunnya langsung menekan Alexander Blackwood. "Oh, sial!" Alexander Blackwood tanpa sadar mengeluarkan geraman rendah, tapi untungnya, suara baling-baling berputar cukup keras, dan semua orang memakai headphone peredam bising, jadi mereka tidak bisa mendengarnya sama sekali. Sophia Caldwell buru-buru menarik tangannya, wajahnya penuh rasa malu. Abigail Lawson melepas headphone dan berkata dengan lantang, "Sophia Caldwell, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa," kata Sophia Caldwell buru-buru. Abigail Lawson melihat bahwa ekspresi Alexander Blackwood tidak benar, dan ingin menanyainya juga, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak melakukannya. Melihat sedikit rasa sakit di wajah Alexander Blackwood, Sophia Caldwell bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah aku menyakitimu? Apakah kamu ingin aku mengelusnya untukmu?" "Elus kepalamu." Alexander Blackwood menjawab dengan marah, "Jurus adiknya belum dilatih hingga ke level ini, dan itu adalah serangan mendadak, jadi dia tidak siap sama sekali." Dia menarik napas sedikit untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sophia Caldwell juga merasa sedikit bersalah, dia menyandarkan setengah tubuhnya lemas di lengan Alexander Blackwood, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Alexander Blackwood, aku bukan sengaja melakukannya. Kalau kamu tidak terima,
aku akan membiarkanmu memukul punyaku juga. Suaranya sangat menyenangkan, dengan sedikit daya tarik, memberi orang perasaan yang segar dan lembut. Merasakan tubuh lembut yang hangat dan harum di lengannya, serta kata-kata lembut di telinganya, Alexander Blackwood merasa tidak terlalu menyakitkan. Suara ini sangat besar. Tidak, dada ini sangat enak didengar. Apa yang kupikirkan? Dia menggelengkan kepalanya, lalu bergeser sedikit untuk menjauh. Setelah itu barulah dia bisa menepis benaknya yang dipenuhi kaki. Namun, kursi di seluruh kabin hanya sebesar ini, dan percuma saja dia bergeser. Setelah beberapa kali terbentur angin laut, benturan demi benturan tak terelakkan, wajah Sophia Caldwell pun mau tidak mau sedikit memerah. Kualitas pilot ini terlalu buruk. Sophia Caldwell pun berkeluh kesah setelah dadanya kembali membentur lengan Alexander Blackwood dengan keras. Meskipun Abigail Lawson tidak banyak bicara, dia juga memperhatikan bahwa Sophia Caldwell selalu mencari Alexander Blackwood untuk mengobrol, yang membuatnya sangat bingung. Mengapa Sophia Caldwell dan Alexander Blackwood kelihatan begitu akrab? Sophia Caldwell, kenapa kamu terus berbicara dengannya? Tanya Abigail Lawson. Menurutku Tuan Alexander Blackwood cukup baik, kenapa kamu cemburu? Jawab Sophia Caldwell sambil tersenyum. Suara baling-baling berputar menutupi bisikan keduanya, sehingga orang luar tidak bisa mendengarnya sama sekali. Pendengaran Alexander Blackwood luar biasa, jadi dia bisa mendengar dengan jelas. Abigail Lawson mengerutkan bibirnya dengan jijik, lalu berkata, dia tidak layak. Apakah menurutmu selembar akta nikah dapat mengikat sisa hidupku? Sophia Caldwell berkata, beberapa orang adalah giok kasar. Kamu harus mengamati dengan cermat untuk menemukan kejutan. Aku pikir kamu harus memperhatikannya dengan serius. Lupakan saja, Abigail Lawson menggelengkan kepalanya. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan berakhir baik. Ini adalah maksud ayahku. Aku tidak tertarik padanya, dan dia tidak cukup baik untukku. Sophia Caldwell tertawa, lalu dengan setengah jujur berkata, kalau kamu tidak menginginkannya, bagaimana kalau aku menerimanya? Jangan salahkan aku karena mencuri cintamu. Hei, seleramu tidak lebih rendah dariku, kalau kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Abigail Lawson mencibir, dia berpikir bahwa Sophia Caldwell sedang bercanda dengan dirinya sendiri. Baguslah, toh aku belum punya pacar, kata Sophia Caldwell sambil tersenyum. Abigail Lawson memberinya tatapan kosong, lalu berkata, semua pemuda yang dikenalkan padamu luar biasa, kamu tidak usah sok berlaga di sini. Alexander Blackwood bisa mendengar apa yang mereka berdua katakan dengan jelas, meski sudah menduganya di dalam hatinya, tetap saja membuat orang merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar Abigail Lawson mengatakannya sendiri. Segera, sebuah kapal pesiar besar muncul di depan mata semua orang. Keluarga Ramsay benar-benar kaya. Sophia Caldwell hanya bisa menghela napas. Tentu saja, kakak tertua Tuan Jonathan Ramsay adalah seorang pengusaha terkenal, dan telah masuk dalam daftar orang kaya Forbes selama bertahun-tahun, kata Abigail Lawson. Helikopter mendarat di landasan, dan Alexander Blackwood paling dekat dengan Palka, jadi tentu saja dia yang pertama melompat keluar dari helikopter. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, menangkap tangan kecil Sophia Caldwell, dan membawanya turun dari pesawat. Terima kasih, Tuan Alexander Blackwood. Sophia Caldwell mengulurkan tangannya dengan samar, dan menepuk pantat Alexander Blackwood dengan ringan saat dia mendarat, yang penuh arti menggoda. Abigail Lawson melihat cara Alexander Blackwood mengulurkan tangan untuk membantu Sophia Caldwell turun dari helikopter, dan mau tidak mau mengangkat alisnya, lalu mendengus dingin, dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak cemburu, untuk apa aku cemburu dengan orang seperti ini? Selain itu, Sophia Caldwell akan naksir padanya. Seleranya tidak lebih rendah dariku. Menghadapi tangan Alexander Blackwood yang terulur, Abigail Lawson menutup mata dan keluar dari helikopter dengan bantuan Palka. Alexander Blackwood sama sekali tidak malu, dia menarik tangannya ke belakang dengan santai.
Adegan ini membuat orang-orang di pesawat yang sama tertawa. Dasar pungguk merindukan bulan. Berpakaian seperti ini masih ingin menunjukkan sikap seorang pria dewasa. Tuan, kamu harus jadi kaya untuk bisa dipertimbangkan, kalau tidak, kamu hanya bisa menjadi sarjana miskin. Seorang wanita menutup mulutnya dengan lembut dan tertawa. Abigail Lawson berpikir dalam hati, dia bahkan tidak pantas merindukan bulan. Bab 92 Permainan. Orang-orang yang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Juliana Ramsay sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di sekitar kota Evermore. Setelah turun dari pesawat, Abigail Lawson langsung bertemu dengan beberapa teman lama dan mereka mulai asyik mengobrol. Sementara itu, Sophia Caldwell bergabung dengan Alexander Blackwood dan bersama-sama menghabiskan waktu dengan makan dan minum, sangat berbeda dengan perilaku sehari-hari Sophia Caldwell. Biasanya, dalam situasi seperti ini, Sophia Caldwell akan mencari orang untuk mengobrol dan memperluas jaringan sosialnya, tapi saat ini dia hanya mengikuti Alexander Blackwood untuk makan dan minum. Dia berada di kapal pesiar bersama Alexander Blackwood yang berpakaian santai. Hal ini tentu saja menarik perhatian banyak orang, tapi dia tidak memedulikannya. Tuan Alexander Blackwood, kamu ini terlalu rendah diri. Bagaimana kalau ada kesempatan bawa Abigail Lawson kembali ke Manor Azure Peak untuk melihat-lihat? Tanya Sophia Caldwell. Itu bukan rumah yang aku beli sendiri, itu hanya hadiah dari orang lain. Tidak perlu membawa orang ke sana, kata Alexander Blackwood dengan cuek, ia sama sekali tidak memiliki ide untuk itu. Sophia Caldwell tersenyum. Sebenarnya, selama Alexander Blackwood menyebut dirinya sebagai pemilik Istana Langit Azure Peak, tidak ada lagi orang yang akan meremehkannya di seluruh kota Evermore atau bahkan provinsi Ashenport. Orang yang mampu tinggal di Istana Langit Azure Peak pasti memiliki latar belakang dan asal-usul yang tidak biasa. Bagaimanapun itu adalah sebuah villa yang bahkan tidak dapat dibeli Hannah Merrick meskipun sudah meminta bantuan orang. Hahaha, Master Alexander Blackwood, akhirnya kamu datang juga. Aku pikir kamu akan mengecewakanku hari ini. Ketika Kirson Ramsay melihat Alexander Blackwood, dia langsung menghampirinya dan menyapanya. Kirson Ramsay, bagaimana pendapatmu tentang kemampuan teknisi dari negara Gortwood dan negara Sablewood? Tanya Alexander Blackwood. Senyuman di wajah Kirson Ramsay tiba-tiba membeku. Kenapa membahas hal ini di tengah-tengah banyak orang? Apakah Alexander Blackwood begitu pendendam? Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin tahu apakah mereka memiliki kemampuan untuk berkembang di negara Avalora kita, tidak ada maksud lain, kata Alexander Blackwood. Kirson Ramsay segera mengubah topik pembicaraan. Sophia Caldwell yang berdiri di samping langsung cemberut, ia merasa pria tidak ada yang baik. Ayo, aku akan membawamu ke kasino untuk bermain beberapa ronde, menang atau kalah semua tanggung jawabku, kata Kirson Ramsay sambil menarik Alexander Blackwood ke ruang besar di dalam kapal pesiar. Akhirnya Sophia Caldwell tidak mengikutinya lagi. Terkadang, perlu ada jarak yang cukup, sedikit menjaga jarak adalah bentuk hubungan yang paling sempurna. Ukuran kasino di kapal pesiar sangat lumayan, dengan dealer dan satpam yang disewa khusus dari kasino di kota Jingdao, dengan kekuatan keluarga Ramsay, ini bukanlah hal yang sulit. Alexander Blackwood melihat Luna Reed di kasino, mengenakan gaun pesta putih dengan belahan dada bentuk V yang dalam, dan belahan rok mencapai bagian atas paha, sangat seksi. Luna Reed memakai anting-anting berlian di telinganya, kalung mutiara di lehernya, dan 3 gelang di pergelangan tangannya, membuat auranya terpancar keluar. Kecantikan dinginnya akan membuat banyak pria mundur setelah melihatnya. Saat ini, dia sedang duduk di sisi meja poker, sepertinya sedang bermain kartu. Di meja tersebut juga ada Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds. Direktur Luna Reed, giliranmu, apakah kamu ingin mengambil kartu ini atau tidak? Tanya Olivia Thatcher sambil tersenyum, tumpukan chip di depannya sudah menumpuk seperti gunung. Sementara itu, di depan meja Luna Reed, hanya tersisa sedikit chip. Kirson Ramsay berkata, itu adalah dendam antara perusahaan besar, ayahku tidak ingin terlibat.
Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan langsung berjalan ke arah meja poker. Chip Lunarid senilai 20 miliar, kini hanya tersisa sekitar 1,6 miliar. Kalau dia kalah lagi, maka tidak ada lagi jalan keluar. Lunarid, chipmu hampir habis. Aku harap kamu bisa memenuhi janji dan menukarkan 10% saham dengan Nebula Innovations, kalau tidak, kita semua akan merasa tidak nyaman, kata Tiger Reynolds sambil tersenyum. Wajah Lunarid muram, dia langsung membuang kedua kartu di tangannya, dan berkata dengan dingin, tidak ikut. Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds bersekutu untuk menekan Solstice Holdings, hal ini membuat Lunarid merasa tertekan. Akhir-akhir ini, Solstice Holdings mengalami hambatan dalam rantai industri tertentu. Dalam kesempatan ini, Olivia Thatcher mengusulkan solusi dengan berjudi. Mereka masing-masing memegang chip senilai 20 miliar, kalau salah satu dari mereka kehabisan chip, orang tersebut harus melepaskan kendali pada rantai industri ini. Kalau Lunarid kehabisan chip, ia harus menukar 10% saham perusahaannya dengan Olivia Thatcher. Setelah Lunarid menyerah, Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds membagi chip di atas meja. Lunarid melemparkan chip senilai 200 juta dengan ekspresi muram dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, lanjutkan. Dealer mulai mengocok kartu, lalu membagikan kartu. Mereka bermain blackjack yang paling sederhana, yaitu blackjack 21. Seperti namanya, siapapun yang mendapatkan blackjack memiliki kartu paling besar, dan siapapun yang bisa menang akan memenangkan chip. Tentu saja, di Asia, ada juga aturan bermain Five Dragons, yaitu jika kamu memiliki 5 kartu tanpa meledak, maka itu adalah kartu terbesar, dan jika 5 kartu bisa membentuk 21 poin, itu adalah yang terbaik. Yang disebut blackjack adalah kartu A yang dipasangkan dengan 10, J, Q, atau K, kemudian yang terbesar kedua adalah 21 poin. Alexander Blackwood sudah berjalan ke belakang Lunarid, menutupi satu kartu hole di atas meja Lunarid dengan tangan dan mendorong semua chipnya keluar, sambil berkata, hanya ini yang tersisa, kalau hanya bermain dengan 200 juta, kapan baru bisa balik modal? All in. Lunarid terkejut dan berbalik, ia berkata, kamu. Olivia Thatcher kaget melihat Alexander Blackwood muncul, sementara raut wajah Tiger Reynolds menjadi sangat buruk. Siapa orang ini? Besar sekali nyalinya berani ikut campur dalam permainan kartu bos besar. 3 bos ini kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya mereka mempunyai rencana untuk membunuh. Orang ini ikut campur dalam permainan kartu mereka, pasti akan diberi pelajaran berharga. Orang ini bodoh sekali, datang ke jamuan makan dengan pakaian murahan. Dia bahkan ikut campur dengan urusan bos-bos besar, pasti otaknya bermasalah. Semua orang terkejut melihat adegan ini. Alexander Blackwood, apakah kamu yakin ingin terlibat dalam masalah ini? Tanya Tiger Reynolds dengan wajah muram, dan nada yang sangat dingin. Alexander Blackwood, apa yang kamu lakukan? Jangan tidak tahu diri. Kesabaranku padamu juga ada batasnya. Olivia Thatcher mengelus jam tangan mewah di pergelangan tangannya, dan aura dinginnya membuat orang merinding. Pada saat ini, Abigail Lawson dan Sophia Caldwell juga memasuki kasino. Melihat Alexander Blackwood mendorong semua chip Lunarid, mereka menjadi sedikit pucat. Alexander Blackwood berkata, apalagi kalau bukan main kartu. Apakah mungkin datang untuk melihat kalian menindas bosku? Olivia Thatcher dengan dingin berkata, permainan kartu ini telah diatur sebelumnya dan merupakan masalah kami bertiga, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Orang ini benar-benar bodoh, berani ikut campur dan membuat Direktur Olivia dan Direktur Tiger Reynolds kesal. Besok dia pasti akan tewas. Direktur Olivia adalah bos besar dari ibu kota, dan Direktur Tiger Reynolds adalah pewaris Seraphim Technologies. Keduanya sulit untuk dihadapi. Apakah kamu tidak melihat bahkan wanita yang kuat seperti Direktur Lunarid pun harus menyelesaikan masalah dengan bermain kartu? Sangat jelas dia tidak ingin langsung bermusuhan dengan mereka. Orang ini, kalau tahu diri dan mundur, itu masih tidak masalah,
para bos besar tidak akan menyulitkannya. Kalau dia tak tahu diri, mungkin dia akan dibunuh. Semua orang yang melihat adegan ini hanya bisa menggelengkan kepala. Kirson Ramsay hanya bisa tersenyum masam, tidak pernah berpikir bahwa Alexander Blackwood akan ikut campur dalam masalah ini. Jonathan Ramsay sudah memberitahunya sebelumnya bahwa ini adalah pertarungan para dewa, semakin sedikit orang yang terlibat semakin baik. Alexander Blackwood, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi, jangan mengganggu 3 bos besar. Abigail Lawson mendekatinya, menarik lengan Alexander Blackwood, dan berkata dengan suara rendah. Sekarang, dia juga tidak bisa berpikir terlalu banyak lagi, takut Alexander Blackwood akan membuat masalah lagi. Bab 93 tambah taruhan. Namun Alexander Blackwood tidak bergeming dan masih berdiri di samping meja poker. Abigail Lawson sangat marah dan mengomel dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu bobotmu? Apakah kamu pikir kamu bisa terlibat dalam masalah seperti ini? Mereka berdua menyerang bosku. Apakah aku hanya bisa melihatnya? Kata Alexander Blackwood dengan santai. Abigail Lawson hampir pingsan dan berkata, kamu juga tahu bahwa mereka menyerang bosmu. Mereka bahkan berani menyerang bosmu, kamu pikir di depan mereka kamu siapa? Bibir Alexander Blackwood sedikit melengkung dan berkata dengan santai, aku pikir aku adalah ayah mereka. Dasar tak tahu diri. Kata Tiger Reynolds dengan tegas, matanya setajam pisau, membawa niat membunuh. Apakah kamu cari mati? Kalau kamu terus melompat-lompat seperti badut, jangan salahkan aku tidak memberi wajah kepada Hannah Merrick, kata Olivia Thatcher dengan dingin. Orang-orang hampir pingsan ketika mendengar apa yang dikatakan Alexander Blackwood. Orang ini benar-benar gila, dia bahkan berani bicara seperti itu. Apakah dia sudah bosan hidup? Aku belum pernah melihat orang sebodoh dia, bahkan berani menyebut dirinya sebagai ayah dari 2 bos besar, aku pikir dia akan dilempar ke laut dan diberi makan pada hiu. Bagaimana orang bodoh seperti itu bisa menyelinap ke dalam kapal ini? Kenapa Tuan Jonathan Ramsay tidak segera melemparkannya ke laut dan membiarkan dia berenang kembali sendirian? Mendengar kata-kata orang di sekitar, Sophia Caldwell tidak bisa menahan diri menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Alexander Blackwood memang keras kepala. Kalau sedikit sungkan padanya, dia bisa berbicara dengan baik. Namun kalau menghadapinya dengan keras, dia bisa membuat orang mati kesal dengan kata-katanya. Luna Reed berkata, aturan bisa diubah, selama harganya cukup. Dia sedikit menggenggam tangannya dan berkata, aku akan meminta Alexander Blackwood untuk menggantikanku bermain, dan aku akan mempertaruhkan 10% saham lagi sebagai taruhan. Boom! Orang-orang yang hadir merasa kepala mereka berdengung. Sophia Caldwell juga tercengang, dia tahu bahwa Alexander Blackwood sangat hebat, tapi dia tidak dapat membayangkan bagaimana Luna Reed dengan berani menawarkan 10% saham sebagai taruhan agar Alexander Blackwood dapat bergabung dengan permainan kartu dengan begitu terang-terangan. Berapa nilai 10% saham dari perusahaan berkualitas tinggi seperti Solstice Holdings? 2 triliun, 4 triliun, atau 6 triliun? Abigail Lawson juga terkejut, Luna Reed, tokoh besar yang masih jauh di luar jangkauannya, bahkan mau memberikan 10% saham untuk mengizinkan Alexander Blackwood bergabung dalam permainan kartu ini. Apakah otak Direktur Luna Reed juga bermasalah? Dia ingin membiarkan orang ini bergabung dalam permainan kartu ini. Bukankah ini sama saja dengan memberikan saham secara cuma-cuma? Direktur Luna Reed mungkin telah merasa tertekan dan menjadi linglung. Bagaimana bisa dia mempercayai orang yang tidak dapat diandalkan ini? Iya, orang ini tampaknya tidak bisa apa-apa, dia bahkan tidak dapat membeli setelan jas yang layak. Bagaimana dia bisa bermain kartu? Olivia Thatcher menyipitkan matanya dan dengan dingin bertanya, Luna Reed, apakah kamu yakin akan melakukan ini? Luna Reed tidak peduli, dia berbalik dan berkata kepada Abigail Lawson, Direktur Abigail Lawson, mohon izin meminjam suamimu untuk membantuku bermain kartu. Baiklah. Abigail Lawson menjawab dengan ragu, ia melepaskan Alexander Blackwood dan pergi ke samping.
Tiger Reynolds berkata dengan tegas, karena Direktur Lunarid meminta bantuan orang lain, apakah aku dan Direktur Olivia Thatcher juga bisa meminta bantuan? Siapapun yang ingin diminta tidak masalah, cepatlah. Alexander Blackwood tidak sabar duduk di sebelah Lunarid, mengambil 2 chip dan memainkannya di antara jari-jarinya. Melihat Alexander Blackwood duduk di meja poker bersama 3 tokoh besar dunia bisnis, Abigail Lawson merasa sedikit tidak bisa mempercayainya. Sophia Caldwell berjalan ke samping Abigail Lawson dan berkata, Abigail Lawson, Tuan Alexander Blackwood adalah orang dari Solstice Holdings, dia membantu bosnya, jadi lebih baik jangan mengganggu. Emosi Abigail Lawson tiba-tiba menjadi terangsang dan berkata, Sophia Caldwell, apakah kamu mendengar perkataan Direktur Lunarid tadi? Direktur Lunarid ingin memberikan 10% saham agar Alexander Blackwood bisa bergabung dengan permainan. Aku tidak tahu kenapa Direktur Lunarid begitu mempercayainya. Kalau dia kalah, bagaimana? Bagaimana jika 10% saham itu diberikan kepada pihak lawan karena kekalahannya? Kalau Direktur Lunarid mengajukan gugatan, apakah dia dapat membayar kerugian itu? Memperjualbelikan seluruh aset keluarga Blackwood pun tidak akan cukup. Sophia Caldwell sedikit terkejut, lalu membelai punggung Abigail Lawson dan berkata, kamu harus lebih sabar dan percaya padanya. Kalau tidak, suatu saat kamu pasti akan menyesal atas tindakan dan kata-katamu sendiri. Aku mengatakan itu dengan sungguh-sungguh, jangan anggap aku bercanda atau mencari sensasi. Meskipun Sophia Caldwell sedikit berniat mengambil keuntungan, dia tidak bisa menahan diri untuk memberi saran pada Abigail Lawson karena mereka adalah teman yang dekat. Kalau sudah mengatakannya dengan jelas seperti ini, bahkan jika dirinya kelak benar-benar mengincar Alexander Blackwood, Abigail Lawson juga tidak akan bisa mengatakan apa-apa lagi. Namun, Abigail Lawson dengan dingin berkata, Sophia Caldwell, aku tidak tahu apa yang dia lakukan kepadamu hingga kamu membelanya, tapi aku tahu betul siapa dia sebenarnya. Sophia Caldwell tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan istrinya pun tidak percaya padanya, dan menganggapnya tidak berguna. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Direktur Lunarid. Duh, Direktur Lunarid pasti sudah linglung. Aku lebih memilih untuk percaya pada diriku sendiri daripada pada orang ini yang penuh omong kosong. Ya, orang ini terlalu tidak dapat dipercaya, bahkan istrinya pun tidak mempercayainya, kemampuan apa yang dia miliki. Setelah mendengar kata-kata ini, Abigail Lawson hanya cemberut tanpa berkata apa-apa. Sophia Caldwell merasa bahwa jika Abigail Lawson sering mengeluarkan kata-kata seperti ini di depan publik, maka hari-hari dia bersama Alexander Blackwood akan segera berakhir. Meskipun Alexander Blackwood selalu terlihat tidak peduli, kesabaran seseorang memiliki batas. Olivia Thatcher berkata, Direktur Lunarid, sekali ucapan terucap, sulit untuk dicabut. Ini adalah jamuan makan yang diadakan oleh Tuan Jonathan Ramsay, pasti dia tidak ingin melihat kita bertengkar hanya karena janji lisan. Apakah kamu yakin? Lunarid hanya menggerutu dengan sombong tanpa berkata apa-apa. Baiklah, karena Direktur Lunarid sudah memutuskan seperti itu, maka kami tidak akan segan-segan lagi. Kata Olivia Thatcher dengan suara dingin. Setelah berkata demikian, dia berpaling ke arah Tiger Reynolds dan berkata, silakan minta bantuan Tuan Jeremy Knight untuk membantu kita menghadapi Tuan Alexander Blackwood dari Solstice Holdings. Setelah mengatakan itu, kerumunan terkejut. Jeremy Knight. Wah, relasi bisnis Direktur Olivia Thatcher benar-benar menakutkan. Dia bahkan bisa mengundang Jeremy, dewa judi dari kota Larkspire. Jeremy sang dewa judi. Keturunan keluarga Raja Judi, pada usia 16 tahun, dia telah memenangkan turnamen Texas Hold'em di Las Vegas. Tidak hanya itu, Tuan Jeremy adalah salah satu pemain judi yang paling kuat, dia telah mengalahkan banyak pemain besar di dalam dan luar negeri. Setelah mendengar nama ini, mata Lunarid terus berkedut, ia tanpa sadar menoleh ke Alexander Blackwood. Alexander Blackwood masih santai, bersandar di kursi, dan terlihat sangat tidak sabar.
Sophia Caldwell dan Abigail Lawson kaget, mereka tak menyangka Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds akan mengundang bantuan sekuat ini. Bagaimana permainan ini bisa berlangsung? Ada pepatah yang mengatakan, jangan pernah menantang pekerjaan orang lain dengan hobimu. Jeremy adalah salah satu dari pemain kartu terbaik di negara Avalora. Apa yang bisa dilakukan Alexander Blackwood melawannya? Bab 94 Pertaruhkan Nyawa. Jeremy berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jas putih dan kacamata berbingkai emas. Dia tampak sopan dan seperti orang yang terpelajar, tidak seperti dewa judi. Begitu muncul, dia langsung membuat orang-orang menjadi geger. Wow, itu benar-benar Jeremy sang dewa judi. Dia tidak hanya ahli dalam permainan kartu, tapi juga sangat tampan. Aku ingin menikah dengan Jeremy. Dia sangat ahli dalam permainan kartu dan sangat tampan. Menikahinya, kelak aku akan menjadi seorang istri kaya raya dan tidak perlu khawatir tentang kebutuhan sehari-hari lagi. Tidak heran dia bisa memenangkan turnamen di Las Vegas, sungguh tampan dan menawan. Setelah melihat Jeremy, orang-orang menunjukkan ekspresi kagum yang berbeda-beda. Beberapa wanita bahkan berteriak keras, seperti penggemar yang mengejar bintang. Alexander Blackwood menggerutkan kening, orang ini tampak sangat disukai orang. Luna Reed merasa sangat tidak tenang ketika melihat Jeremy. Dia merasa seperti saham perusahaannya sebanyak 20% akan terbang begitu saja. Kalau Nebula Innovations benar-benar mengendalikan sebagian besar saham Solstice Holdings, maka masalah Solstice Holdings berpindah tangan hanya masalah waktu. Jeremy mengangguk ke arah semua orang sambil tersenyum, kemudian berjalan ke meja poker dan berkata, "Nona Olivia Thatcher." Olivia Thatcher mengangguk dan berkata, "Tuan Jeremy, dia adalah wakil kepala Departemen Keamanan Solstice Holdings, Tuan Alexander Blackwood. Dia akan mengambil alih permainan kartu dari Direktur Luna Reed. Jadi, kami minta Anda untuk menghadapi Tuan Alexander Blackwood. Selain itu, kami juga ingin menyaksikan teknik judi dari Tuan Alexander Blackwood." Jeremy duduk di posisi yang ditinggalkan oleh Olivia Thatcher, tangan dilipat dan diletakkan di atas meja. Apakah permainan kartu ini masih harus dimainkan? Direktur Luna Reed jelas sudah terlalu gegabah, percaya pada Alexander Blackwood yang tidak bisa apa-apa ini, sepertinya dia harus merelakan 10% saham lebih banyak. Orang yang bisa bermain melawan Jeremy sang dewa judi hanya pemain kartu papan atas. Apa yang bisa dilakukan oleh Alexander Blackwood? Bagaimana bisa dia bermain di meja yang sama dengan Jeremy sang dewa judi? Bertanding teknik judi. Haha, itu hanya akan menjadi pukulan telak. Apa yang menarik? Kalau Alexander Blackwood bisa memenangkan satu chip dari Jeremy sang dewa judi, maka aku akan langsung memasukkan kepalaku ke dalam toilet dan membilasnya dengan air. Keberadaan Jeremy hampir menentukan akhir permainan kartu ini. Luna Reed mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Alexander Blackwood, "Jangan terlalu merasa terbebani." Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Apa yang membuatku terbebani? Aku bahkan tidak mengenalnya. Dan bahkan jika aku kalah, itu juga bukan uangku. Apakah kalian mendengarnya? Apakah ini perkataan manusia?" Direktur Luna Reed begitu mempercayainya, tapi dia mengeluarkan perkataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. "Kalau aku adalah Direktur Luna Reed, aku akan memberinya 2 tamparan langsung di tempat, membuatnya sadar bahwa dia bukan siapa-siapa." Setelah mendengar ucapan Alexander Blackwood, orang-orang memaki dengan marah lagi. Jeremy yang duduk di depannya mendorong kacamatanya dan tersenyum dingin. Dirinya begitu terkenal, tapi pihak lawan mengatakan dia tidak mengenalinya. Sungguh lucu. "Aku akan membuatmu selamanya mengingat kata, Jeremy Knight, dan aku akan membuat namaku menjadi mimpi burukmu seumur hidup," kata Jeremy dengan serius dan tegas. Dewa judi memang layak disebut dewa judi, berbicara pun begitu memiliki kepercayaan diri. Tentu saja, siapa dia? Dia adalah keturunan dari Raja Judi Kota Larkspire. Pada waktu itu keluarga Ye hampir menguasai kasino seluruh kota Larkspire. Alexander Blackwood meremehkan semua orang, bahkan meremehkan dewa judi.
Haha, nanti Dewa Judi akan mengajarinya bagaimana menjadi manusia yang sebenarnya. Luna Reed juga dibuat kesal oleh ucapan Alexander Blackwood, dia muram dan tidak berkata apa-apa. Abigail Lawson bergumam, gawat, selesai sudah. Kalau Dewa Judi ikut campur, bagaimana mungkin Alexander Blackwood bisa menang? Kalau Direktur Luna Reed dibuat menyerahkan sahamnya karena kekalahan Alexander Blackwood, apakah Direktur Luna Reed akan membiarkannya begitu saja? Bahkan mungkin akan menyeret Lawson Enterprises. Sophia Caldwell, bagaimana kalau kita mencoba untuk membujuknya untuk turun dan tidak bertaruh dengan Jeremy? Namun, Sophia Caldwell hanya tersenyum masam, dia memiliki kepribadian yang keras kepala, tidak peduli apapun yang kamu katakan, itu tidak akan berguna. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa agar Dewi Keberuntungan berada di sisinya. Meskipun Sophia Caldwell tahu bahwa Alexander Blackwood memiliki keahlian, dia tidak berpikir bahwa kemampuan berjudinya bisa mengalahkan Jeremy, yang dikenal sebagai dewa judi yang terkenal sejak usia muda. Dalam pertandingan ini, hampir bisa dikatakan bahwa Alexander Blackwood tidak memiliki kesempatan untuk menang. Luna Reed, kalau kamu menyerah sekarang, mengingat hubungan antara kita, aku boleh sedikit memberikan toleransi. Kata Tiger Reynolds sambil tersenyum. Menyerah. Kata itu tidak ada di kamusku, jawab Luna Reed dengan acuh tak acuh. Alexander Blackwood mengerutkan kening dan berkata, lanjut main atau tidak, untuk apa bertele-tele, benar-benar menjengkelkan. Jeremy berkata dengan tenang, kamu hanya punya 1,6 miliar chip di meja, bagaimana kamu ingin bermain denganku? Kamu bukan lawanku, jadi aku ingin menentukan pemenang dalam satu putaran, kata Alexander Blackwood. Setelah dia mengatakan itu, Jeremy pun terkejut. Orang-orang di sekitar juga ikut terkejut. Semua orang menatap Alexander Blackwood seperti menatap orang bodoh, woi. Sadarlah. Orang itu adalah Jeremy Knight sang dewa judi, yang merupakan keturunan dari keluarga Raja Judi, keluarga Ye. Chipmu tidak cukup, kata Olivia Thatcher dengan dingin. Pasti ada cara, kata Alexander Blackwood dengan santai, Tuan Jeremy sudah lama bermain judi, apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi seperti ini? Sangat mudah. Kamu bisa bertaruh nyawa, seharusnya itu sudah cukup, kata Jeremy. Orang bodoh ini berani mengatakan bahwa Jeremy bukan lawannya. Dia pikir siapa dirinya. Mungkin dia ingin bermain curang, sengaja menakut-nakuti Tuan Jeremy, jadi mengatakan perkataan bodoh seperti itu, tapi siapa Tuan Jeremy? Dia adalah orang yang berpengalaman di bidang ini. Kenapa, Tuan Jeremy mengatakan untuk menggunakan nyawamu sebagai taruhan, dan sekarang kamu diam? Sudah takut. Tak bisa berpikir lagi. Luna Reed menatap Alexander Blackwood dengan saksama dan berkata, karena kamu telah menggantikanku, jadi perjudian ini akan diputuskan olehmu. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Menurut pandangan semua orang, Luna Reed sudah seperti orang yang putus asa dan tidak punya jalan lain lagi selain percaya pada Alexander Blackwood, orang yang suka membual dan tidak dapat dipercaya ini. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, kamu memiliki lebih banyak chip, jadi kamu yang menentukan. Baiklah, mari kita menentukan pemenang dalam satu putaran, bagaimana cara bermainnya. Abigail Lawson hampir pingsan ketika mendengar itu. Alexander Blackwood yang nekat ini, benar-benar akan mempertaruhkan nyawanya dalam permainan ini. Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Sophia Caldwell juga terkejut, bermain kartu dengan Jeremy dengan mempertaruhkan nyawanya. Ini sama saja dengan bunuh diri. Karena ingin menentukan pemenang dalam satu putaran, maka mari mainkan yang lebih sederhana saja, lanjut main blackjack, kata Jeremy dengan dingin, dealer, kocok kartu. Untuk menunjukkan keadilan, dealer langsung membuka setumpuk kartu poker baru. Klek klek klek. Kartu poker melompat di ujung jari dealer, saling bertumpuk dan saling bersilangan. Alexander Blackwood dan Jeremy sama-sama melihat tangan dealer, mata mereka tidak berkedip, tapi pikiran mereka berputar dengan cepat. Pada saat ini semua orang sangat tegang,
mereka menatap meja dengan serius, menunggu dealer membagikan kartu. "Kamu atau aku yang duluan?" tanya Jeremy sambil tersenyum. "Aku bertaruh nyawa, jadi aku duluan," kata Alexander Blackwood. "Chipku lebih banyak, menurutku harusnya aku duluan," kata Jeremy sambil tertawa. Alexander Blackwood mengangkat tangannya dan berkata, "Oh, kamu duluan saja kalau begitu, bagaimanapun, kamu pasti kalah." Semua orang tertawa, lalu menyaksikan dealer memberikan kartu Hall kepada Jeremy terlebih dahulu, kemudian dealer memberikan kartu Hall kepada Alexander Blackwood. Bab 95 Bers. Baik Alexander Blackwood maupun Jeremy tidak mendapatkan kartu Hall terbaik. Dalam Blackjack, kartu Hall terbaik adalah kartu As. Kartu As bisa bernilai 1 atau 11 poin. Kalau kartu berikutnya yang dibagikan oleh dealer adalah 10 hingga K, maka itu akan langsung menjadi Blackjack. Karena hanya satu putaran untuk menentukan pemenang, jadi hanya satu kartu yang dibagikan, sehingga melewati langkah-langkah seperti split, pass, double, insurance, dan sebagainya. Setelah mendapatkan kartu Hall, Jeremy tersenyum ke dealer dan berkata, "Hit." Dealer mengangguk dan di depan semua orang, ia mengambil kartu teratas dari tumpukan dan menempatkannya di atas meja Jeremy. Jeremy membuka kartunya dan itu adalah kartu dengan angka 5. "Kalau aku tidak salah ingat, kartu berikutnya masih 5, kata Jeremy dengan wajah dingin, pikirannya berputar dengan cepat. Dia mengetuk meja dengan jarinya dan tersenyum lalu berkata, "Hit." Dealer tanpa ragu memberikan kartu kedua kepada Jeremy. Kombinasi 5 atau 6 sangat menyedihkan, kebanyakan orang akan sangat kesulitan saat memiliki kartu 5 dan 6 ini. Kalau tidak mau kartu ini, maka nilai kartu akan terlalu kecil. Tapi, jika mengambil kartu ini, maka akan mudah kalah. Jeremy sang dewa judi memiliki keyakinan yang besar pada dirinya. Dia meminta kartu tambahan tanpa ragu meskipun sudah mendapat kartu angka 5, sangat jelas dia sudah yakin akan menang. Dia memperebutkan untuk mendapatkan kartu pertama dengan Alexander Blackwood, hal itu jelas karena dia sudah mengingat kartu-kartu selanjutnya, dan Alexander Blackwood sudah kalah karena membiarkannya mendapat kartu pertama. Para penonton berbisik-bisik, semuanya yakin bahwa Jeremy pasti akan menang. Setelah mendengar percakapan mereka, tangan Luna Reed tanpa sadar berkeringat dan dia merasa sedikit tegang, bagaimanapun, dia adalah orang yang paling banyak mengeluarkan uang. Alexander Blackwood duduk santai di kursi dengan satu tangan menutupi kartu Hall-nya, jarinya terangkat dan mengetuk-ngetuk meja dengan ringan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap Jeremy. Ketika kartu Hall dibagikan ke tangan dua pemain, keduanya tidak melihat kartu, jelas mereka sudah mengingat kartu-kartu tersebut ketika dealer mengocok kartu. Seberapa hebatnya kemampuan mengingat ini? Namun, karena sudah mengingat kartu-kartu itu, kenapa Alexander Blackwood begitu mudah menyerahkan kartu pertama itu? Kalau tidak salah tebak, kartu pertama harusnya kartu Hall yang paling ideal di antara dua kartu tersebut. Jeremy sudah membuka kartu kedua, masih kartu angka 5. Sudah 10 poin, tidak tahu angka berapa pada kartu Hall Jeremy. Bisik seseorang. Tidak tahu, mungkin kartu angka 10 atau kartu As, kalau tidak, dia tidak akan meminta kartu lagi, bukan? Kata orang lainnya. Abigail Lawson dan Sophia Caldwell juga sangat gugup, mereka terus menatap ke arah kartu remi di tangan dealer, sama-sama berharap Jeremy akan kalah setelah kartu berikutnya. Jeremy tersenyum pada dealer dan berkata, "Hit." Dealer dengan cepat membagikan kartu ketiga. Ketika Jeremy membuka kartu tersebut, para penonton langsung mengeluarkan suara seruan, "Itu kartu angka 2." Sekarang, ditambah dengan kartu Hall-nya, Jeremy sudah memiliki 4 kartu. Kalau ia mengambil satu kartu lagi dan tidak melebihi angka Blackjack, maka dia akan memiliki kombinasi kartu Five Dragons yang lebih unggul dari kombinasi kartu Blackjack. Tentu saja, cara permainan Five Dragons hanya populer di sekitar negara Avalora. Di luar negeri, orang lebih cenderung memainkan cara tradisional, dan yang dibandingkan adalah poin. 21 poin.
Jeremy membuka kartu haulnya dengan tanpa ekspresi dan mengungkapkan kartunya. Kartu haulnya adalah kartu angka 9 keriting, ditambah dengan dua kartu angka 5 di atas meja dan kartu angka 2 yang baru saja diterimanya, total 21 poin. Setelah melihat kartu haul Jeremy adalah 9 keriting, semangat orang-orang semakin membara dan semuanya tidak bisa menahan diri untuk memberikan tepuk tangan serta teriakan dukungan. Kalau ada penjudi lain yang mendapatkan kartu haul sebesar ini dalam situasi seperti ini, pasti tidak berani meminta kartu lagi. Namun Jeremy adalah dewa judi, dia menjadi dewa judi karena keterampilan judinya jauh lebih unggul daripada siapapun. Di bawah tekanan risiko yang begitu besar, dia berhasil mengumpulkan 21 poin. Sekarang giliranmu, Tuan Alexander Blackwood, kata Jeremy sambil tersenyum. Kartu haul Alexander Blackwood sudah diperkirakan olehnya, itu adalah kartu 6 lapis. Kartu yang dibagikan oleh dealer juga tidak mungkin membentuk 21 poin karena diawali dengan 6 poin, jadi Jeremy yakin dirinya pasti akan menang. Melihat ini, Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds tidak bisa menahan diri menunjukkan senyuman kemenangan. Olivia Thatcher bahkan berkata, Alexander Blackwood, kalau sekarang kamu mengaku kalah, kali ini aku bisa memaafkanmu demi Hannah Merrick. Aku tidak terlalu tertarik dengan nyawamu yang tidak berharga ini. Namun hukuman mati boleh dihindari, hukuman hidup tidak bisa dihindari. Kamu bisa melompat dari kapal pesiar ini dan berenang sendiri untuk kembali ke kota Evermore. Setelah mendengar ini, Alexander Blackwood langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu benar-benar mirip dengannya, kepribadian kalian sangat cocok, saat berbicara penuh dengan kesombongan. Lancang, Direktur Olivia Thatcher memberimu kesempatan, kamu malah tidak tahu menghargai kesempatan yang diberikan. Jeremy sang dewa judi sudah mendapatkan 21 poin, dia pasti akan menang. Aku tidak percaya keberuntunganmu begitu bagus sehingga kamu memiliki kartu as di tangan dan langsung mendapatkan blackjack. Direktur Olivia Thatcher orang yang sangat toleran dan memberikanmu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya dan bahkan mengolok-oloknya. Nanti aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu akan mati. Semua orang meremehkan Alexander Blackwood, karena Jeremy sudah mendapatkan 21 poin, dia pasti menang. Bagaimanapun Alexander Blackwood tidak mungkin menang. Kirson Ramsay yang berdiri di samping menggelengkan kepala, dia merasa Alexander Blackwood kurang bijak. Mungkin keterampilan medisnya sangat unggul, tapi judi dan ilmu kedokteran tidak berada di bidang yang sama. Hit, kata Alexander Blackwood dengan dingin kepada dealer. Dealer memberikan kartu, lalu Alexander Blackwood membuka kartunya, itu adalah kartu King Sekop. Jeremy tersenyum dan berkata, keberuntunganmu lumayan, kamu mendapatkan King, tapi kartu haulmu bukanlah kartu as. Dua kartu angka 5 ada di tanganku, apakah kamu ingin bertaruh? Bertaruh? Tidak, kata Alexander Blackwood dengan tenang. Hit. Dealer membagikan kartu kedua, dan itu adalah kartu 6 hati. Bers, kata Jeremy dengan dingin. Bers berarti kelebihan angka, Alexander Blackwood memiliki kartu haul 6, ditambah dengan kartu King dan kartu angka 6, nilainya adalah 22, yang berarti dia kelebihan angka. Hahaha, kelebihan angka. Benar-benar tidak berguna, masih berani bermain kartu dengan dewa judi. Kita tunggu saja Tuan Alexander Blackwood mati tragis, besok kita akan makan bersama. Inilah akhir dari orang yang sombong dan angkuh, semua orang perhatikan baik-baik. Semua orang mengejek dan mengolok-olok Alexander Blackwood yang sudah mempertaruhkan nyawanya. Sekarang, kartunya sudah kelebihan angka, dia sama saja dengan kehilangan nyawanya. Jantung Abigail Lawson dan Sophia Caldwell berdegup kencang dan wajah mereka memucat. Lupakan saja, semua ini adalah kesalahannya sendiri, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Abigail Lawson merasa sangat kecewa dan sedikit sedih, dia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak mungkin. Tuan Alexander Blackwood mendapatkan kartu dengan kelebihan angka. Aku tidak percaya. Sophia Caldwell terkejut.
Namun, Alexander Blackwood hanya tersenyum dan berkata, "Hit." Setelah mendengar kata-katanya, Jeremy mendengus dingin dan berkata, "Kamu sudah kelebihan angka, kenapa masih berpura-pura? Kamu bilang aku kelebihan angka, maka kelebihan angka." Alexander Blackwood bertanya dengan tenang, "Dealer, Hit." Dealer ini sangat profesional. Setelah mendengar ucapan Alexander Blackwood, dia segera mengambil kartu berikutnya, dan ternyata itu adalah kartu angka 2. Tidak berani untuk kalah. Jeremy berdiri dan bertanya dengan dingin, suaranya penuh dengan niat membunuh.